aplikasi dari Trello. Melalui video ini, Anda akan memahami konsep atau belajar konsep dan fungsi dari Trello sebagai alat untuk manajemen proyek dan kolaborasi digital. Kemudian Anda akan mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan tadi mengenai pembuatan board, list, dan chart dalam Trello. Selanjutnya Anda akan belajar menerapkan prinsip kolaborasi digital melalui fitur-fitur yang ada dalam Trello. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan satu pertanyaan seperti ini. Apakah Anda pernah mengalami hal yang seperti ini? Ini adalah konflik yang biasanya terjadi ketika kita bekerja bersama dalam sebuah tim. Mungkin yang seperti ini. Siapa mengerjakan apa yang sudah dikerjakan, itu kita biasanya sering mengalami itu. Nah, penyebab utama dari hal ini atau konflik ini biasanya kita tidak terbiasa untuk menetapkan atau mengorganisir satu pekerjaan. Jadi, kita tidak terbiasa menetapkan tingkat luaran atau penanggung jawab kegiatan, kapan hal itu akan ditagih, nah seperti itu kita tidak mampu. Atau kalaupun sudah, kita biasanya lupa untuk mengecek sampai sejauh mana progres itu sudah dilakukan. Yang kedua juga, kita tidak punya media atau tempat untuk menampung proyek tersebut. Nah, Trello bisa kita gunakan untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, kita akan melihat dalam gambaran umum di project management itu kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama ada luaran, kemudian ada time frame, kemudian ada penanggung jawab. Nah, di setiap luaran, time frame dan PIC itu terdapat sub-sub. Dari luaran, satu luaran itu punya sub-luaran dan sub-luaran yang lain. Demikian juga dengan time frame atau waktu. Setiap luaran itu punya sub waktu yang berbeda atau tenggat yang berbeda. Demikian juga dengan PIC-nya atau penanggung jawabnya. Setiap luaran pasti punya PIC yang berbeda-beda. Nah, yang perlu kita ingat adalah dalam mengerjakan suatu proyek, luaran yang akan dicapai itu harus kita tetapkan dulu dengan prinsip SMART. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba masuk atau praktik project yang judulnya adalah social media marketing. Kita akan share dulu sebentar. Kita akan masuk ke Trello sebentar. Ya, kita sekarang sudah ada di halaman Trello. Untuk Anda yang baru, Anda bisa login dulu pakai Gmail, bisa pakai Office 365 juga bisa. Maka yang pertama adalah kita harus membuat suatu board. Kita buat suatu board, create board. Terus kita akan berikan judul sosial media. Nah, di board sosial media marketing ini, kita akan buat dulu chart atau alur dari project ini. Jadi yang pertama, untuk sosial media marketing mungkin kita akan membutuhkan satu sumber pembelajaran, sumber atau bahan. Kemudian setelah setelah bahannya terkumpul, kita akan buat menjadi ide. Setelah ide ini dapat kita kumpulkan, maka kemudian kita
2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita punya 6 chart yang menggambarkan alur pekerjaan kita. Jadi mulai dari bahannya dulu, kemudian idenya seperti apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah, dan kemudian ada result, hasil akhirnya. Kita akan mulai dari chart resource. Sebelum kita mulai membuat satu chart, kita bisa membagikan board ini ke orang-orang yang akan kita jadikan anggota kelompok atau ya PIC. Misalkan ini saya mengundang saya sendiri, tapi di akun yang lain. Jadi sudah ada 2 orang. Yang satu adalah admin, yang satu adalah member. Nah, board ini bisa dimonitor oleh 2 orang ini. Sekarang kita akan masuk ke chart. Chart pertama adalah resource. Resource-nya ini misalkan berupa panduan atau template dari template atau konsep sosial. Kemudian kita akan lihat juga di sosial media mana saja yang akan nantinya kita kasih konten-konten. Jadi harus ada sosial media checklist. Kemudian ada harus ada benchmark. Nah, di sini kita juga punya chart ideas. Kita bisa tambahkan satu chart, misalkan ideas. Kemudian tambahkan lalu kita kembali ke sini di resource ini kita bisa lihat siapa saja yang sudah bergabung dalam chart ini. Jadi di sini ada saya dan saya di akun yang lain. Misalkan ini panduan atau template konsep sosial media marketing, ini berisi seluruh panduan dari kita kerja tentang sosial media. Ini bisa konsep, kemudian ada aturan, buku, kemudian ini juga akan pakai software apa digunakan. Nah, di dalam satu luaran ini kita tentukan juga PIC-nya. Jadi di awal kita sudah jelaskan bahwa di satu luaran itu punya sub luaran. Nah, kita juga akan lakukan itu. Misalkan ini tanggal 14 selesainya. Ya, di panduan template konsep sosial media marketing itu due date-nya adalah 14 September. Due date-nya adalah 14 September. Kemudian kita bisa berikan checklist, misalkan ini panduan. Dokumen panduannya harus ada. Siapa yang harus bertanggung jawab atas ini, kita bisa tuliskan di sini. Karena ini saya sebagai member juga Irfan ini dia atau anggota
kelompok kita itu kita tugaskan untuk menyediakan dokumen panduan. Due date-nya kapan? Due date-nya misalkan tanggal 8 September harus sudah siap. Kita add seperti ini. Jadi di sini terlihat bahwa dokumen panduan itu harus disediakan oleh Irfan. Ada lagi mungkin kita akan melihat tools atau software apa. Ini kita akan tanggal 8 dia juga harus sudah siap. Kemudian kita tugaskan ke siapa. Seperti itu. Jadi ini juga bisa kita tuliskan misalkan komentar-komentar yang akan kita taruh di sini di chat ini ketika dokumen panduan itu sudah mendekati tenggat misalkan. Kita bisa tuliskan jangan nanti di aktivitas ini akan bisa dikomentari oleh anggota yang lain. Itu kemudian kalau sudah tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi panduan template konsep sosial media ini due date-nya adalah tanggal 14, kemudian ada sub-subnya, sub-due date-nya, dan PIC-nya tanggal 8. Demikian juga dengan sosial media checklist. Nah, ini isinya adalah seluruh media sosial di oleh ini harus dicek misalkan apakah dia masih aktif atau siapa penanggung jawabnya, passwordnya apa, seperti itu. Kita bisa minta ini juga. Dia harus bertugas menyediakan ini juga. Sama seperti yang tadi ya, kita akan tentukan ini dia kapan. Misalkan tadi tanggal 14, sekarang tanggal 15. Kita berikan juga checklist, misalkan ini apa ya? Due-nya dia seperti ini. Assign ke kemudian kita bisa tuliskan juga komentar ketika dia mendekati batas atau terlewat dari batas yang telah kita tetapkan. Itu ini. Kemudian ada benchmark. Benchmark ini juga perlu imperator. Ini bisa ke siapa yang
Nah, semuanya nanti akan muncul seperti ini. Ini semua. Ini sudah. Lalu setelah ada resource semuanya terkumpul, media sosial terkumpul, benchmark juga terkumpul. Nah, kita akan masuk di ideas generation. Ini adalah Zoom meeting. Jadi akan ada pertemuan melalui Zoom. Kita akan lakukan ini di tanggal 18. Setelah sudah, kita bisa tambahkan. Jadi ketika nanti di resource ini dia sudah selesai semuanya, mendekati ini, maka ini kita bisa pindah resource ini, chart ini ke sini. Jadi ketika dia sedang dalam proses untuk pengerjaan, kita bisa pindah ke chart sebelah kanannya. Demikian juga dengan kegiatan sosial media checklist ini, kalau dia sedang berjalan ya masuk di chart 7. Demikian juga dengan benchmark. Ketika nanti ini sudah selesai dan ini berjalan, ideas generation-nya berjalan, dia juga sudah akan bergerak ke chart 7. Demikian seterusnya ketika dia sudah selesai, ini sudah done. Apa nih? Dan nanti kita akan berikan dia checklist-nya. Ketika dia sudah selesai, maka kita bisa berikan checklist di sini. Jadi dokumen panduannya sudah ada, software-nya sudah ada, ini sudah done. Ini sudah done semuanya, hijau. Kita bisa pindahkan ke sini. Jadi kita bisa monitor mana-mana saja project yang sub-project yang bisa sudah kita lakukan atau yang sedang dalam proses. Seperti itu. Jadi di akhir nanti ini bisa misalkan ini performance analysis ini kalau dia munculnya di IDS, jadi misalkan tadi di Zoom meeting kita akan sepakat setelah dibuat kemudian akan diukur performancenya. Ketika ini sudah selesai dirapatkan dan disepakati, maka ini yang nantinya akan bergerak juga. Jika ini sudah semuanya, sudah kita pindah ke dan semuanya. Maka yang dikerjakan terakhir adalah performance analysis. Jika ini sudah, performance analysis ini sudah, maka di result ini dia bisa berubah. Jadi misalkan ini seluruh laporan performance dari ini kita bisa berikan checklist baru. Misalkan ini jumlah like gitu. Interaksi. Atau terus ini kita bisa ukur nanti performancenya, tapi dalam bentuk laporan misalkan di performance. Kira-kira seperti itu kalau untuk pembuatan board dan chart dari Trello. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan tabel-tabel ini. Tambahan ada power ups. Power ups ini adalah dia seperti tambahan gitu ya. Jadi kita misalkan butuh untuk analitik dan reporting. Nah, kita punya pilihan ini. Bisa dikoneksikan dengan software yang lain, aplikasi yang lain, misalkan Power BI untuk mengukur, untuk menggambarkan grafiknya.
atau biasanya kita butuh untuk file management. Nah, jadi kita tambahkan misalnya Google Drive. Jadi ketika nanti sudah tersedia seluruh dokumen yang dikerjakan, maka dia akan otomatis disimpan di Google Drive. Demikian juga dengan ini. Google Drive sudah. Jadi biasanya kalau kita punya project, kita harus simpan di suatu tempat atau kita punya backup. Nah, kita yang tambahannya itu untuk saat ini adalah Google Drive. Jadi semua dokumen yang sudah tersimpan di Trello Anda, laporan atau performance analysis, itu semuanya akan di backup di Google Drive. Kira-kira seperti itu untuk video instruksi dari penggunaan Trello. Semoga bermanfaat. Saya Irfan dari Penjaminan Mutu. Terima kasih dan semoga bertemu kembali di video yang lain.